mengatakan ya Robbi, ya Tuhanku, itu disematkan kepada manusia, tidak ada. Kami menyematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang kok, mudah. Kenapa Gitu. manusia bisa bilang menuhankan? Kenapa manusia menuhankan? Karena Bisa- keinginan hawa nafsumu. Ayo silakan jawab pertanyaanku. Iya, lu jawab pertanyaan gue, apa yang bisa membuat Aku udah jawab. Aku udah jawab lo. Aku udah jawab pertanyaanmu sampai penjelasannya lo. Sampai penjelasannya. Ketika juga bahkan Nabi Adam alaihissalam disematkan di Al-Quran, diabadikan oleh Allah di Al-Quran, apa katanya? Qala Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakum minal khasirin. Ya Tuhanku, apakah ketika Nabi Adam mengatakan ya Tuhanku merujuk kepada manusia? Kan tidak. Ketika dia mengatakan ya Tuhanku, Rob katanya, berarti merujuk kepada Allah, kepada Tuhannya. lalu dalam kitab Kan kalau Yusuf, iman Kristen ketika dikalimatkan Tuhan kan berarti merujuk kepada Yesus. Yesus manusia enggak? dalam kitab Yusuf gimana itu? Ketika Nabi Yusuf memanggil Firaun sebagai Rob. Ya berarti menuhankan si Fir'aun kan, dia mengatakan misalnya itu misal orang lain menuhankan, misalnya ada orang lain menuhankan Fir'aun, berarti Tuhanmu Fir'aun. Kan Fir'aun mengingin jadi Tuhan di waktu itu. Jadi Gimana lu mau- sih, masa kamu nggak tahu ceritanya? Fir'aun gara-gara dia sangat kaya, dia sangat berkuasa di waktu itu, sehingga ya seakan-akan dia menjadi Tuhan. Begitu, makanya apa katanya sama Nabi Musa? Lu mau memfitnah bahwa Nabi Yusuf menuhankan Firaun gitu? Aku bilang orang-orang yang menuhankannya itu Tuhannya. Rob, dia tadi kepada siapa begitu? Siapa Nabi sih Yusuf. namamu nih? Firaun itu sebagai Rob. Apa Iya, lu mau Rob. Tuhan itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya God, bahasa Arabnya Rob, bahasa Ibraninya tuh dibilang Elohim, bahasa bahwa Nabi Arabnya Allah. bukan Firaun? Loh, Firaun itu nama, Firaun itu gelar penguasa di waktu itu. Begitu. Nah, di dalam Quran ya di surat Yusuf itu Nabi Yusuf itu berkata kepada Firaun Kan itu sebagai udah aku Tuhan. bilangin, si Ya. Firaun itu menginginkan kesetaraan sama Tuhan, beranggapan dia sebagai Tuhan. Boleh nggak kamu beranggap gini loh? Boleh nggak kamu beranggapan sebagai Tuhan ketika kamu memiliki kekuasaan? Ya, Nabi Yusuf itu berkata kepada Firaun itu sebagai Robnya. Lu mau bilang apa? Lu mau bilang bahwa Nabi Yusuf itu Tuhan? Gak ada, aku yang bilang kau yang memfitnah Nabi Musa menuhankan Firaun. Pinter mulu lu. Dengar ya, Firaun itu menginginkan kesetaraan sama Tuhan. Makanya dia Bukan mengatakan, Tahu, selalu ngomong muter-mutermu dari tadi kan ini lu. Lu terlalu belok sana belok sini lu. inilah kualitas Kristen kan. Ya kualitas Islam gini. Oke, silakan jawab pertanyaanku tadi. Yang menderita dan bangkit siapa tadi itu? Wah, dulu pertanyaan gue, apa lu mau Udah jawab pertanyaanmu. Aku pakai data, bertanya pakai data. Nah, aku menjawab juga pakai data. Ketika kalimat Rob itu disematkan ke manusia boleh. Kalau kau menyematkan ke manusia, berarti kamu menuhankan manusia. Bila kau menyematkan kepada kambing, berarti Tuhanmu kambing, Robmu kambing. Jika kau menyematkan kepada apa? Salib, maka Tuhanmu salib, Robmu salib. Itu beda bahasa. Itu namanya bahasa gitu. Kenapa Bahasa orang Arab, bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa apa namanya? Bahasa Yunani. Contohnya, dalam kitab original teksnya kan kalimat Tuhan itu apa dibilang? Kalau dibilang Tuhan itu misalnya Tuhan. Nah, itu Theos gitu. Tuhanmu Theos. Berarti sebenarnya Tuhanmu dewa. Arti Theos itu dewa. Aku nggak mau kemana-mana. Aku maunya di Lukas 24 tadi gitu. lu Silakan. ngerti bahasa Jawa? Dewa itu kan bahasa Sono, bahasa Sanskerta. Jawa gimana sih lu? Apa? Dewa bahasa Sanskerta. Iyalah. Itu bahasa Hindu gimana sih? Dewa tuh bahasa Indonesia, bengal. Dewa bahasa Itu dewa itu bahasa Indonesia. Contoh kalau kau bilang tadi, Cuma contohnya kalau kau bilang tadi apa arti agamanya? Apa arti agama? Nah, agama itu diambil dari bahasa Sanskerta, tidak kacau. Gitu baru. Dewa bahasa ini bahasa Sanskerta.
Kak, ada narasumber nggak Kak? Aku mau keluar nih Kak. Kak Sri, Kak siapa sih namanya nih? Tahu nih. Aku mau keluar Kak. Udah ini juga mau belanja juga nih. Tahu dia. Apanya Kak? Oi. Dia udah keluar kau. Iya Kang Chan mana ya? Aku mau keluar mau belanja nih. Teman-teman bantu follow aku teman-teman ya. Dia siapa tadi Immanuel tadi lagi ke gereja, dia mau minta Roh Kudus datang kepadanya. Kok nggak gereja juga kau nih? Wah, kau Tritunggal nggak gereja, gak ada Roh Kudus nanti samamu. Kalau masalah itu gereja mah aman. Iya, kau gereja dulu. Gereja dulu kau biar ada Roh Kudus padamu cepat. Gereja mah aman, ya kan? Pagi siang sore gitu tinggal gereja. Nggak apa-apa, aku ngikutin Yesus. Yesus kan 3 kali sehari, 3 kali sehari dia doa hamidah. Itu ada Bang Zuma ya? Iya Bang Zuma teman-teman. Aduh, ada Bang Zuma. Kak, naikkan Bang Zuma Kak. Lu gemetar dengan ada Bang Zuma. Nggak, aku mau keluar. Zuma lama-lama jadi rob lu tuh. Dulu jawab lu pertanyaan gue, kenapa lu bisa meropkan sesuatu gitu? Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita semuanya. Semangat pagi saudara-saudara non-muslim. Apa kabar semuanya? Apakah sehat hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Di dalam kajian kita ini ya, teman-teman sekalian, surah Ali Imran ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallah mitsaqal nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di alam praeksistensi kenabian. Ketika Allah mengambil perjanjian para nabi di alam ruh, adakah kalian ketika aku berikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kamu seorang nabi, seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri-diri kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan sungguh-sungguh akan menolongnya. Allah berfirman, ketika dikatakan itu maka Allah kemudian berfirman kepada mereka para nabi ini, apakah kalian beriman kepada hal yang demikian itu? Apakah kalian menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Jawab mereka, kami mengakui. Aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kami para nabi bersaksi, kami para nabi mengangkat dan menerima perjanjian itu akan datangnya seorang rasul terakhir yang akan membenarkan ajaran kami dan kami beriman kepadanya. Kami mengakui, kata Allah. Jadi orang-orang yang kemudian hari ini menerima sebuah pernyataan-pernyataan dalam kitab-kitab yang mereka genggam. Contoh misalnya ketika diterangkan dalam Yeremia 29 atau 28. Di atas 9-nya di situ dikatakan, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi Yesus pernah bernubuat akan datangnya damai sejahtera. Dia tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Jadi damai sejahtera itu adalah shalom. Itu terkait juga dengan apa yang dituangkan di dalam Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, habis ini ditanggapi oleh saudara kami non muslim boleh. Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 itu banyak data. Memang kamu berkata Tuhan membangkitkan nabi-nabi bagi Bani Israel di Babel. Jadi membangkitkan nabi-nabi itu bukan maksudnya membangkitkan dari kubur. Ketika keterpurukan terjadi kepada manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi membangkitkan seorang nabi namanya Abraham. Lalu kemudian Tuhan membangkitkan seorang nabi namanya Musa. Lalu membangkitkan seorang nabi namanya Daud. Lalu membangkitkan seorang nabi namanya Isa alaihissalam. Terakhir Allah membangkitkan nabi penutup, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada kata bangkit itu bukan berarti keluar dari kubur, kecuali itu ajaran Paulus. Bangkit seorang nabi akan aku bangkitkan, seorang Mesias akan aku bangkitkan. Kalau ajaran Paulus itu langsung berpikir ke kuburan gitu. Tapi kalau ajaran para nabi, bangkit itu artinya diadakan ketika kondisi umat terpuruk, maka dibangkitkan bagi mereka seorang Mesias. Ketika alam semesta ini sudah terpuruk, maka dibangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Nabi dan Rasul. Ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen kita, non-Muslim, supaya sedikit banyak belajar literasi. Sesi ini, Orang Kristen udah paham itu, Bang. ya, sesi ini saya akan membuktikan secara akurat bahwa agama Kristen itu adalah agama yang muatannya adalah hukum dosa, bukan hukum Tuhan. Demikian, lanjut. Saya tutup plafon dan juga plafon rumah saya tutup nih. Plafon rumah dan juga gerbang kampung. Biar udara nggak masuk sekampung. Masuk, silakan ditanggapi. Ada yang berdiskusi, silakan. Ajaran Kristen itu terindikasi berdiri di atas pondasi dosa. Semua yang ada yang terkait dengan konsep ketuhanan, kebenaran versi Kristen, semuanya itu adalah satu pengajaran yang berasalkan dari dunia gelap untuk manusia agar hidup dalam dosa dan mati dalam dosa. Cuma Siap. lagi berdiskusi tentang ketuhanan nih, Bang Zunan. Apapun itu Bang, silakan. Ya, kita sedang berdiskusi ketuhanan dan umat-umat ini nggak ada yang bisa dijawab nih, Bang. Iya, boleh. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Saya Protestan, Bang. Silakan saudara. Ya, saya cuma mau tanya bagaimana sih orang bisa disebut menuhankan sesuatu, Bang? Oh ya, baik. Jadi contoh, selain Islam dan umat para nabi, itu di luarnya menuhankan hawa nafsu. Kalau dulu zaman Fir'aun, orang menuhankan Fir'aun itu karena Fir'aun yang memaksa mereka. Mereka menuhankan Fir'aun karena mereka takut dibunuh. Keterpaksaan. Tapi ada yang lebih parah lagi. Menuhankan hawa nafsu. Apa itu? Beragama dengan aturan-aturan hawa nafsu. Bukan firman Tuhan, bukan sabda Nabi, tetapi hanya hayalan-hayalan, ilusi-ilusi. Contoh, agama Kristen menyembah makhluk bernama Yesus. Itu hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Sabar. Kenapa hawa nafsu? Sabar. Kenapa hawa nafsu? Karena orang Kristen tidak memiliki dasar firman Tuhan untuk menuhankan sosok Yesus, dan tidak ada sabda dari nabi-nabi untuk menuhankan sosok Yesus. Mereka kompak ke gereja hari Minggu, itu bukan perintah Tuhan, bukan sabda Nabi, tetapi itu adalah hawa nafsu mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Itu bukan, Bang. Gimana?
Kawin sampai 4 kali diizinkan itu hawa nafsu bukan bang? Itu bukan hawa nafsu, itu petunjuk. Menikah 4 istri itu adalah membatasi. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah membatasi. Sabar saudaraku, Anda bertanya saya menjawab. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah membatasi jumlah istri. Yesus tidak membatasi istri. Anda boleh baca di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Menjadi pengikut Yesus itu bebas. Istrinya mau 10, 100, 1000, 1 miliar itu boleh. Menurut ajaran Yesus, Anda boleh baca sekarang juga ini, kita dengarkan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Yesus tidak membatasi jumlah istri. Ya apa yang Islam datang membatasi itu. Islam datang membatasi itu. ada anak, Saya masa anakmu 100 ayah 100 ibu? Abang jangan 4 istri. Itu dalil Lukas 18 jangan dibuang abangku. Itu dalil. Tidak ada. Coba tunjukkan kepada saya di mana Yesus membatasi cukup 1 istri. Tidak ada Yesus membatasi cukup 1 istri. Sekali lagi saudara-saudaraku Kristen yang aku kasihi, tidak ada batasan dalam jumlah istri di agama di luar Islam. Catat itu. Hanya di Islam yang mengajarkan fawahida, cukup 1. Kesetiaan. Sedangkan di Kristen itu berdasarkan kitabnya, 1 kitab Anda baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan Anda temukan perintah cukup 1 istri kepada orang Kristen. Itu nggak ada. Kecuali pendeta, imam. Itu pun selama dia menjabat jadi dari pendeta tidak boleh 2 istri. Tapi setelah kemudian mereka lepas dari tugas sebagai pendeta, boleh sampai 1000 istri. Itu dalil. Apa kesetiaan? Kristen boleh setia kepada 1000 wanita. 1 orang laki-laki Kristen boleh. Silakan Anda setia kepada 1000 wanita, boleh. Apa bang? Mau ajukan pinjaman melalui admin saya bang, jangan langsung ke saya. Lu pakai duit palsu aja gaya Jo. Baca Lukas 18 nomor 29-30 boleh? Banyak kau menyesatkan orang Juma. Ya. Saya menyadarkan orang. Kalian itu nggak paham Bible, saudaraku. Kalian ini nggak ngerti bisa Bible. menyesatkan orang kalau memperbelokkan cara pemahamannya. Ya. Nggak bisa. Makanya manusia itu, abangku, manusia yang waras itu, kitabnya yang harus menjadi pembimbing terhadap hidupnya, bukan dia yang membimbing kitabnya. Aku nggak senang ya, lebih berharga saya daripada kau itu ketengok. Ya nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, nggak masalah, tidak masalah, nggak masalah. Aku kan bicara berdasar dalil, saya nggak berbicara berdasarkan kebencian. Jangan dimeu-meu, jangan dimeu-meu. Jangan emosi, santai aja, santai, relax. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28, siapakah manusia yang engkau tinggikan dalam dunia ini? Kutanya kau, siapa manusia yang engkau tinggikan dalam dunia ini? Ketika di dalam kitab saudara mengatakan bahwasanya Yesus mengajarkan memiliki istri sampai miliaran, Anda nggak bisa bantah. Sampai istri yang banyak-banyak istri. Kata Yesus kepada mereka, nih aku bacakan dalilnya abangku sayang, aku baca dalil. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Itu dalil saudaraku, itu dalil abangku, itu dalil abangku, itu dalil. Kubaca sekali lagi ya, Apa yang kau memperbelokkan kitab orang. Ini ucapan Yesus kepada Petrus Yahudi, bukan kepada Kristen. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Sabar. Itu ya, Sabar. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi, bukan kepada Kristen.
Saya kan berbicara pengikut Yesus diajarkan kawin sampai miliaran istri boleh. Dalilnya mana? Lukas 18:29. Kata Yesus kepada mereka orang-orang Yahudi termasuk Petrus, "Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga." Itu cuma nggak ada ya. Bohong cuma 1000. Sekali lagi ketawanya, Dok. Kamu tipu. Saya baca dalil, kecuali Lembaga Bible Indonesia mau merubahnya ya silakan. Itu bukan urusan saya. Saya sebagai penginjil hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab saudara. Ketika tadi ada yang dikatakan, apakah ajaran kebenaran itu mengajarkan 4 istri? Jangan salah, hanya di Islam yang mengajarkan cukup 1 istri. Kalau di agama di luar Islam, termasuk ajaran Yesus, boleh sampai 1000 istri, boleh. Boleh. Mana dalilnya? Nah, ketiga kalinya nih, ku baca. Baca Lukas 18:29 nomor 30. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi termasuk Petrus, "Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tipu dong. Itu dalil saudaraku. Saudaraku yang kusayang, yang imut-imut, yang aku cintai, yang aku sangat perhatian terhadap keselamatannya di akhirat. Itu dalil. Bahasa Arab lu yang nggak ditahu orang. Itu dalil. Jangan sakit hati. Mau kayak mana lagi? Itu sudah fakta tertulis di Bible, kok mau dilarang, mau dilanggar. Gimana ini teman-teman? Mau pakai bahasa Arab tapi ditipu-tipu artinya ya. Ini kenapa ngamuk? Kenapa ngamuk saudaraku? Itu dalil. Aku baca lagi mau? Mau aku baca dari belakang? Mau aku baca dari belakang? Belum lagi Yesus menjanjikan 100 istri nanti di surga bagi pengikutnya Bani Israel. Di mana tertulis? Matius 19 nomor 29. Alamak. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri di surga. Kalian kenapa panas? Kan kalian bukan pengikut Yesus, kalian pentuhan Yesus. Bedakan pengikut Yesus dengan pentuhan Yesus. Kalian kan pentuhan Yesus, kalian menuhankan Yesus, bukan mengikuti Yesus, tapi pentuhan Yesus. Beda saudaraku, beda. Jangan emosi, lawan saya pakai ilmu. Ini belum apa-apa ini, belum apa-apa. Saya berharap Quran di negara kita ini mengadakan diskusi besar Islam Kristen, ya kan ya, di Monas atau di Senayan gitu. Selamat pagi Bang Juma. Disaksikan oleh seluruh penduduk Indonesia kan gitu. Kita kupas tuntas tentang kebenaran kan gitu. Orang baca Alkitab yang bahasa Indonesia aja lo salah. Lalu bahasa Arab. coba Anda yang baca, coba Anda baca Lukas 18:29, silakan. Tongolin. Ya, coba Anda baca. Aku pengen dengar. Silakan. Tongolin aja, tongolin. Anda baca, tongolin. Udah. Banyak alasan. Disuruh baca pun, baca. Ya justru lu yang baca dong, kan tadi lu yang baca. Oke, aku baca. Kata Yesus kepada mereka, Baca doang kalau baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada saat zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, itu dalil. Jangan ngamuk, itu dalil. Berani buka mana? Berani buka Kak? Dia gak berani buka. Apa yang dia baca? Kau harus paham bahasa Indonesia lah. Kok ini sendiri tidak paham bahasa Indonesia? Apa pula? Apa kau ini? Ya silakan saudara Royal baca.
Silakan. Iya, tadi apa itu? Di mana tadi saya baca coba? Ayo. Jangan kau ketawa kayak orang gila di situ. Datanya di mana? Nanti saya bacakan. Inilah kelemahan saudara kami Kristen Jangan yang bilang kami kelemahan, cintai, yang belum kami baca, kau sudah sayangi, bilang yang kami kelemahan. cubit Inilah pipinya. kau ini. Kau ini maunya kau Yang kami kuasai. cium Sekarang pipinya di kira mana tadi? ciuman kudus. Di mana ayat yang kau Ngotot bacakan dulu, itu? Cepat ngotot bilang, cepat duluan. nanti saya bacakan. Ngamuk duluan, ngamuk Iya, duluan. biar kau sadar gitu. Ngamuk duluan, ngamuk Cepat, duluan, ayat maki-maki berapa? duluan. Tadi biar saya baca Sebentar, cepat-cepat. nggak tahu. Kitab Ayat mana, berapa? bab Bible ayat berapa? Saya baca. Nomor berapa? Diam Ngamuk dulu. duluan. Diam. Cepat, Baca. di mana? Baca. Bible di mana tadi? Pasal berapa? Ayat berapa? Terus tadi alasanmu ngamuk itu apa? Cepat, saya tanya Bible mana yang kau suruh bacakan Iya, tadi? tadi kamu marah-marah itu kenapa? Sekarang saya tanya kau Bible di mana? Saya mau baca ini, saya mau baca. Ya, saya tadi kamu paham ngapa? kau bahasa Kamu Indonesia ngamuk yang itu benar. kenapa? Kamu ngamuk tadi Saya kenapa? kasih paham kau bahasa Indonesia yang benar seperti apa. Bagaimana Tadi kau di mana? memahamkan saya sedangkan Mana? kitabnya aja Di kau tidak mana? tahu? Terdapat di mana? Kau tidak tahu Perjanjian baru, kitabnya, kau perjanjian tidak lama. ngerti di mana tertulis. Bagaimana kau memahamkan Iya, saya? kau kan kasih data. Saya bilang mana tadi, saya mau baca lagi gitu loh. Loh, kamu marah-marah tadi kenapa? Saya minta data yang kau kasih tunjuk di pasal berapa tadi. Marah Biar saya duluan. kasih ajar kamu bahasa Indonesia yang benar. Kamu itu kayak ayam yang turun dari Ayat kandang. berapa? Ngamuk Pasal duluan, berapa? kau nggak ngerti. Perjanjian Kamu baru, ngamuk ini perjanjian kenapa? lama. Di Kamu mana? ngamuk kenapa kan gitu? Kenapa kau kasih tidak? Kenapa kau sembunyi datanya? Saya mau baca itu. Aku cuman Herman aja, saya Herman. Iya, Kau di datang-datang mana? ngamuk tapi Saya kau nggak tahu tanya, saya tidak tanya dalil. itu. Saya tidak tanya itu. Mana data yang kau kasih tadi? Kamu naik ke sini ngamuk, ya Herman lah Cepat, saya. Saya minta data tadi, bukan itu yang saya. Jadi kamu nggak tahu? Iya, mana itu mana? Mana? Di mana? Oh, tepuk tangan dulu. Ternyata dia nggak Di tahu mana? teman-teman. Perjanjian maklumi. lama, perjanjian baru, surat apa, pasal berapa, ayat berapa? Ayo. Ya Allah, ternyata Yehezkiel, Mana Yehezkiel. datanya? Saya mau baca Di ini. kitab Yehezkiel, Bang. Yeskel. Kenapa Iya. lari ke Yeskel? Lah kan Anda minta data. Iya, yang baru bacakan tadi bukan Yeskel yang dibacakan. Loh, lah gimana sih orang ini? Yehezkiel. Ini kebenaran dibukakan. Kau tak Dia Yehezkiel, Bang. Silakan dibuka. gue bacain nih ya. Lukas 8. Lukas 8. Ya, silakan baca, silakan. Tadi dia baca surat Az-Zukhruf kayaknya itu tadi tuh. Bukan 18. Masolang generasi hancur sudah ini, hancur. Namun Ah. setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, Istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anaknya akan menerima kembali lipat ganda masa ini juga. lipat ganda. Lipat ganda. Kayak Dan Muhammad. akan mendapatkannya pada saat yang sekarang. Kutanya dulu. Kutanya dulu Orang tuanya sama saudara. Kutanya dulu sama saudara. itu Barang siapa yang menjadi pengikut Yesus, jangan nipu juga. meninggalkan istrinya, apa upah yang didapatkan? Apa upah yang didapat? Saudara Ya, istrinya dulu. Istri, ini kita bicara istri. Ini kita bicara istri. Ini kita berbicara istri. Ini kita bicara istri. Ini kita bicara istri. Apabila meninggalkan istrinya demi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan lipat kali ganda. Betul? Lu fokus lu Betul kepada enggak? Lu Betul fokus tidak? kepadanya. Betul tidak? Jangan Betul tidak? kayak ini jangan kayak Betul tidak? janda-janda doang istri-istri doang. Betul tidak? Jangan panas dong. Jangan panas. Jangan panas. Jangan panas, Bang. Jangan panas. Betul tidak ketika meninggalkan istri akan memperoleh berlipat ganda? Betul tidak? Alkitab bahasa Indonesia aja salah, gimana dia bahasa Arab? Kutanya, makanya kutanya. Betul tidak tertulis siapa yang meninggalkan istri akan mendapatkan berlipat ganda? Betul? Itu bukan cuma istri. Iya, orang tua juga nggak apa-apa. Kau mendapatkan orang tua berkali lipat ganda. Begitu, dengar.
dengar. Sama seperti Islam. Ketika Anda masuk Islam, ketika Anda masuk Islam, maka Anda dengan saya itu satu tubuh. Saya saudaramu, orang tuaku itu orang tuamu, mamaku itu ibumu, bapakku itu juga adalah bapakmu, saudara-saudaramu semuanya. Kita satu tubuh kalau Anda masuk Islam. Tetapi bini bagaimana? Bini nggak boleh. Masa biniku juga bini lo? Kalau orang tuaku juga orang tuamu, saudaraku laki-laki juga saudaramu, saudara perempuanku juga saudaramu, kemudian anakku juga adalah anakmu, cucuku juga cucumu. Itu betul. Tapi kalau istriku bukan istrimu, kupalu nanti kepala kau. Apa hubungannya, Jim? Ya jelas berhubungan dong. Itu dalil, Cak Ayu. Makanya pakai otak. Inilah kalau kita punya kitab suci lebih pintar manusia daripada kitab suci kita. Kita yang mengimani kitab yang lebih pintar manusia daripada kitab itu akan jadi babak belur di hadapan umat lain. Buatan manusia. Hey. Itu fakta tertulis di dalam Bible. Itu juga fakta tertulis di dalam Quran. Nah, sekarang saya tanya. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan bisa sampai 4 istri jika kamu sanggup. Dan kalau kamu tidak sanggup, fawahidah, cukup 1 istri doang. Sekarang saya tanya, Yesus mengajarkan berlipat kali ganda istri dalam kitab Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Jangan ente sakit hati. Lu ngelanggar orang. Jangan sakit hati, Cak Ayu. Itu tertulis di Bible. Lu kalau mau masuk jadi pengikut Yesus, lu mau menganggap seluruh orang tua di situ sebagai orang tua lu, silakan. Lu mau menganggap saudara yang ada di situ sebagai saudara lu, silakan. Lu mau menganggap ibunya semua ibu-ibu yang ada sebagai ibumu, silakan. Lu mau mengatakan harta orang lain itu adalah harta lu, silakan. Lu mau menjadikan istrinya saudara-saudara lu juga, kata Yesus, silakan. Jangan sakit hati dong. Gimana sih? Tapi sebaiknya jangan bini orang lah. Jangan bini orang. Cari yang masih perawan, yang masih sendiri. Ah, kau itu. Jangan bini orang. Jadi dalil itu jelas. Tapi ingat saudara, di data 28-nya Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Yang begitu orang bisa. Kata Petrus nih, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus apa? Barang siapa yang mengikuti aku karena kerajaan Allah, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda. Saat ini juga. Nah, kalau kau tinggalkan istrimu, kau dapat apa? Berkali lipat ganda. Di situ apa? Apa yang berlipat kali ganda kalau meninggalkan istri? Jangan ikut ajaran sesat. Kalau meninggalkan istri menurut Yesus, demi Yesus, kita mendapatkan apa di situ berlipat ganda? Kita ini anak mantu kita, Jom. Ya. Saudaraku yang aku cintai dan aku sayangi, I love you full. Sayangnya otak lu tidak bisa berfungsi dengan baik. Padahal dalil sudah diterangkan begitu terang di dalam Biblemu. Wa antum syuhada, engkau menyaksikan dalil itu. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kau punya mata, tapi kau tidak melihat kebesaran Allah. Kau punya kuping, tapi kau tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Kau memiliki hati, tetapi kamu tidak membuka hatimu agar masuk cahaya ilahi ke dalamnya. Kau menutup dirimu. Kau menutup segala kemampuan potensi yang ada dalam dirimu. Kenapa? Karena kamu merendahkan dirimu di bawah kitabmu. Kitabmu itu tidak lebih pintar dari manusia. Manusia lebih cerdas dari kitab lo. Kau ingin mempertahankan kebenaran dalam kitabmu, makanya kamu keteteran. Nah, itu dalil, saudaraku, dalil. Barang siapa yang oleh karena kerajaan Elohim meninggalkan istrinya, rumahnya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Makanya Yesus itu tidak pernah membatasi jumlah istri. Nabi Musa tidak pernah membatasi jumlah istri. Nabi Abraham tidak pernah membatasi jumlah istri. Nabi Daud tidak pernah membatasi istri.
Salomo tidak pernah membatasi istri. Harun tidak pernah membatasi istri. Hanya gereja yang membatasi istri, tetapi seks bebas, tetap berjalan laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh, bahkan manusia dengan babi juga boleh. Itu kesalahan fatal disebabkan karena manusia lebih cerdas daripada Bible. Itulah bukti bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Demikian saudara-saudaraku, apa yang aku sampaikan adalah bentuk wujud kasihku kepada kalian, supaya kalian itu bisa waras meninggalkan kejahatan. Demikian. Saya bicara pakai dalil loh. Jangan Anda mengatakan saya menghujat. Enggak. Tadi saya hanya menangkis tuduhan penghinaan terhadap Islam 4 istri. Kalian, kalau kita melihat nih dalam keadaan situasi manusia hari ini, apabila ada agama yang membatasi 1 istri, maka agama itu melegalkan persinahan. 1 istri, zina jalan. Kalau di Islam, daripada lu berzina, mending lu nikah. Daripada lu maksiat, mending lu nikah. Itu di Islam, solusi. Makanya tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Saya ulang lagi. Kalau ada agama yang membatasi cukup 1 istri, maka agama itu dengan sendirinya melegalkan persinahan. Melegalkan sesama jenis. Kalau di Islam nggak boleh. Daripada kau maksiat, ada solusi meskipun pahit. Apa itu? Nikah. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang punya harta berlimpah, yang masih muda, ya masih gadis, yang mau dinikahi sama Bang Suma, yuk daftar maksimal 4 orang ya, diterima pendaftaran 10 menit ke depan, silakan DM. Lebih dari 10 menit ditolak, nggak terima lagi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta berlimpah, ada anaknya lulusan kedokteran, sudah jadi dokter kepala rumah sakit, sekarang masih perawan, usianya masih muda, silakan infokan ke Bang Suma. Maksimal 4 orang, yuk. Saya ikhlas, saya ridho jadi suami mereka. Yuk, silakan. 10 menit. Nanti pendaftaran langsung ke Sal. Dia daftar di sana, atau Ustadz Miftah nanti daftar di sana, sekalian langsung nikah masal kami. Ustadz Miftah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kumpul kebo ya kan, kayak kerbau. Ya kan, di depan mimbar kita tidak boleh. Di depan mimbar, depan jemaat kita tidak boleh. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Pret. Teori doang, teori. Jangankan wanita kalian ambat. Binatang aja boleh di dalam tempat ibadah kalian kok. Pandai-pandai nipu manusia, kebangetan kali. Kita itu cukup 1 istri, tidak boleh kita itu. Oh, di depan istri iya, begitu periksa dompetnya penuh kondom. Sampai tai lalatnya pun diketahui oleh jemaatnya. Kamu nggak boleh lagi nipu-nipu sama saya, Pak Pendeta. Kenapa? Tai lalatmu arahnya di sebelah kiri, iya kan? Sebesar kelereng, iya kan? Benar nggak? Iya. Tai lalatmu lebih besar dari kepala ucokmu, iya kan? Iya. Sampai warna tai lalatmu coklat kemerah-merahan, betul nggak? Betul. Kok bisa jemaatnya tahu? Itu akibat cukup 1 istri. Masalah generasi. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, diskusi itu pakai ilmu. Jangan naik-naik langsung menghujat. Bagaimana bisa percaya agama benar itu 4 istri? Lah, kamu nggak tahu Yesus di dalam Bible itu berasal dari istri keberapanya? Yakub. Kamu nggak tahu Tuhan yang kau sembah itu berasal dari istri keberapanya? Daud. Kamu nggak tahu Yesus yang kau sembah itu berasal dari istri keberapanya? Salomo. Tanpa poligami lu punya Tuhan nggak ada. Nggak ada Tuhan lu tanpa poligami. Cahayu nggak ada. Ada aja. Satu-satunya Tuhan di muka bumi ini yang disembah oleh manusia
ya Tuhan selain daripada Allah yang disembah oleh manusia yang berasal dari hasil poligami ya Tuhan lo. Sadar nggak sih? Hei, sadar nggak? Semua kitab yang kau genggam, pengkhotbah, kitab Samuel, Daniel, semua kitab-kitab yang ada di situ yang kau genggam hari ini itu berasal dari orang-orang yang dihasilkan dari hasil poligami. Kalau tidak poligami, siapa yang menulis kitab Daniel? Ayo, jawab saya. Jawab saya. Kalau tidak poligami, bapaknya, emaknya yang nulis kitab Daniel siapa? Yang nulis kitab pengkhotbah siapa? Yang kitab Amsal yang nulis siapa kalau nggak ada poligami? Yang melahirkan Yesus kalau tidak ada poligami siapa? Sekali lagi Bang Suma. Meskipun pahit, kalau itu untuk obat ya ditelan loh. Meskipun bagus kayak film India, kalau cuman dongeng aja ya jangan diterima juga loh. Kan begitu, ya kan? Iya. Oke, saudara-saudaraku sekalian, saya masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Siapa yang mau diterapi akalnya silakan. Tadi saya mengangkat tema ya di awal, bahwa di Kristen itu bukan hukum Tuhan. Di Kristen bukan hukum Tuhan. Di Kristen itu bukan hukum Taurat. Di Kristen itu adalah hukum dosa. Itu pengakuan Paulus sendiri. Bahwa yang diajarkan Paulus sebenarnya itu bukan hukum Tuhan, tetapi hukum agar orang berdosa. Itulah yang Paulus ajarkan, yang Paulus tanamkan kepada saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku kasihi Kristen. Maka kami Apologet Islam hadir untuk menyadarkan itu. Semoga alat yang Tuhan berikan kepada kalian berupa akal masih bisa berfungsi. Silakan waktu dan tempat saya berikan. Oke Bang. Bentar. Ini Bang. Semua nabi yang mengajarkan kebenaran tapi tidak melakukan apa yang dia ajarkan adalah nabi palsu, ya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, mengajarkan kebenaran tapi dia tidak Maksimal Nah, 4. Muhammad istrinya berapa Bang? Ada yang mengatakan 11, 9, 13. Nah, berarti dia berlawanan dengan yang dia suruh sendiri. Itu kamu baca dari dalil mana? Ini dari pengajaran para rasul. Ntar saya gede. Nih, jadi kalau orang ngaku nabi tanpa melakukan apa yang diajarkan, maka dia adalah nabi palsu. Tolak ukur dari kitab lu ajarkan untuk Islam gimana ceritanya? Oke, baik, saya Ya, ikuti berarti namanya. kami tidak mengakui Muhammad itu nabi karena dia nabi palsu, Bang. Iya kan memang, kan kalian umat kafir, kan meski Anda tidak tahu, kami tahu kalian kafir, nggak usah dipamer kali. Sekarang Bagi kami begini. dia nabi palsu, Bang, karena tidak melakukan apa yang Kalian kan diajarkan, Bang. kafir, saudaraku. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja kalian ingkari. Gimana mau terima Nabi Muhammad? Dia ngajarin Lucu tapi tidak ente. melakukan yang diajarkan, Nah, Bang. sekarang coba kita lihat nih. Matius 23 nomor 1, nomor 2. Apa kata Yesus? Orang Farisi, ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, tapi dengarkan apa yang mereka katakan. Tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Diam. Oh, berarti jangan diikuti perbuatan Muhammad ya? Diam. Sebab Jadi ini ahli Muhammadnya jangan diikuti. Tadi kan orang gila ini mah. Saya membicarakan dalilmu. Kok Nabi Muhammad? Ahli Taurat itu Nabi Muhammad. Ya, Muhammad tidak melakukan yang diajarkan. Orang Farisi itu Nabi Muhammad rupanya. Hah? Kau diskusi itu pakai otak. Kalau nggak bisa dibawa. Karena materi saya berat. Materi saya berat. Nah, dia Ini hari- tidak sesuai ini- ucapan dengan
Ini berat ini materi saya ini. Materi saya berat. Jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka hanya mengatakan tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu. Nah saudara, coba Anda lihat. Dalam perilaku kehidupan saudara sebagai Kristen. Apa yang Anda lakukan dari hukum Musa? Apa yang Anda lakukan dari hukum Musa? Hari ini, hari Minggu, apa yang kalian lakukan? Hari Minggu ini apa yang kalian lakukan? Ayo, coba telaah diri kalian dulu. Telaah diri kalian. Apakah kalian memegang terjemahan Taurat? Megang. Apakah kalian mempraktekkan? Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kau mengikuti orang yang cuma bicara doang tapi tidak mempraktekkan. Hari Minggu ini apa yang kalian praktekkan? Sekaitan dengan hukum Musa. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak ada kan? Apa yang kamu praktekkan hari ini sekaitan dengan hukum Musa? Orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perkataan mereka, sebab mereka hanya berbicara tentang Taurat, tapi mereka tidak mengerjakan. Kristen berbicara Taurat gak? Bicara Kristen itu bicara Taurat, wah paling kenceng kali. Mereka mempraktekkan gak? Mereka mempraktekkan gak Taurat itu? Apa yang mereka lakukan hari ini, hari Minggu ini kira-kira? Sekaitan dengan Taurat Musa. Apa? Colok anus sendiri, cium sendiri. Itulah yang mereka lakukan. Oke, silakan yang punya ilmu, yang kalau hanya ngomong-ngomong doang mau bertengkar, jangan di sini. Ajak istrimu bertengkar di rumah, jangan di sini. Selamat siang Bang Suma, apa kabar? Selamat siang, saudaraku. Saudara semua. Iya, siang juga. Bang Suma tadi mengatakan bahwa diajarkan boleh sampai 4. Itu di mana Bang Suma datanya? Al-Quran. Al-Quran. Iya. Surah berapa? Saya tidak tahu surah berapa. Lupa saya. Tadi katanya kau tahu. Kau sekarang bertanya gimana sih? Gimana ini teman-teman? Bang Suma yang bawa narasi itu. Ya Anda yang membawa barusan teman-teman, bukan saya. Gimana ini? Ada. Memang ada. Tapi Iya, kan Anda yang surah bawa. berapa? Lupa saya bang. Oh ada. Saya sudah ingat. Astagfirullahaladzim. Lukas 18 nomor 29-30. Lukas saudara, Anda bilang Al-Quran loh. Itu masih kecil, cuman 4 doang. Kita mau yang banyak, yang tak terbatas gitu loh. Kalau di Islam kan cuman 4. Kalau di kita nggak ada saudara, di Alkitab nggak ada. Lukas 18 nomor 29-30. Itu mah kecil, 4 itu aduh nggak, aku belum puas kalau cuma 4. Nggak ada tuh, nggak ada. Baca Lukas 18 29-30. Kok nggak ada. Inilah kalau jemaat, kelas jemaat mah begini. Anda gimana sih tadi bilang di Al-Quran ada. Al-Quran itu masih kecil, dia cuma 4 doang. Sementara kalian kan maunya yang banyak kan gitu. Sampai kalian bikin pabrik kondom kan ya. Nanti ada mesin ATM kondom katanya. Benar nggak? Saking nggak puasnya bikin alat-alat kontrasepsi kayak apa gitu, ya kan ya? Padahal udah dikasih kebebasan. Apa katanya? Bebas mau berapa aja, lipat kali ganda saat ini juga. Wah keren kali, Pak. Gimana? Mau bahas yang 4 atau yang tak terbatas? Mana yang lebih keren? Udah Anda bilang di Alkitab ada kan? Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Sebentar. Bro Suma, Ya. Bagaimana kita bahas Al-Baqarah 87 Lukas bro? 18 Nggak usah dulu terlalu Islam kan- tinggi bahasa Al-Quran. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Lukas berapa? Lukas 18 nomor 29-30. Kan Islam kan bangga dengan kata
waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal, kawan. Saya baca ya. Maaf Kata ya. Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Hmm. sesungguhnya setiap orang yang Setiap karena orang. kerajaan Allah Mm-mm. meninggalkan rumahnya, Ya, istrinya, istrinya, atau saudara-saudaranya, orang tuanya, orang tuanya, atau anak-anaknya, saudaranya, ya, akan akan menerima kembali lipat ganda. pada Pada masa kapan? ini Pada saat juga. mana? Pada Dan saat mana? pada zaman yang akan datang, dia Pintar. akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal, Pak Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan saya, berdasarkan dalil itu, akan mendapatkan istri berlipat ganda, itu jumlahnya berapa? Hidup kekal. Masalah generasi saat Kalau ini juga Anda bawa, itu dapat istri Anda berapa? bawa Aku tanya kepada dulu. Istri, sebentar. Dapat Anda istri bawa berapa? kepada Istri. Nggak ada. Dapat istri berapa? Hah? Kalau Nggak Anda ada? bawa kepada istri, itu Anda akan bertentangan dengan Paulus. ayat yang lain. Yang mana? Coba dalilnya mana? Mana dalilnya? Di situ kan Ya di mana? Data di yang lain yang mana? Kejadian Cukup 2 satu istri. ayat 24. Sebab apa hubungan? seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya Allah, ya. dan ibunya dan dengan bersatu istrinya. dengan istrinya. Istrinya, kalau istrinya sehingga 100? keduanya menjadi satu. Kalau istrinya jadi 100, iya, Matius bersatu dengan 100 istri. Ayat 5. Berarti Saudara, satu istri saja. jujur Berarti aja yang dimaksud dulu, di sana nggak usah bawa dalil hidup yang lain. kekal. Jangan Nah, bawa sekarang dalil lain Anda dulu. di Al-Quran Jangan bawa Anda bilang dalil lain 4. dulu. Di situ dulu selesaikan. Anda Apakah bilang betul 4, kan? ketika menjadi pengikut Yesus loh, bukan pentuhan Yesus. Jangan Anda kegeeran. Ketika menjadi pengikut Yesus menjanjikan istri lipat ganda, betul? Enggak demikian. Hidup Lalu, yang kekal, hidup yang kekal. Hidup yang melebihi- itu nanti di zaman akan datang. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Zaman sekarang bagaimana? Itu nanti hidup kekal. Zaman sekarang gimana? Zaman sekarang gimana? Itu melebihi itu. Zaman sekarang gimana? Jangan bantah dalil, Zaman saya sudah sekarang tunjukkan datanya. lipat ganda apa saja? Tunggu. Zaman sekarang lipat ganda apa saja? Itu di Matius 19 ayat 5. Jangan kau lebih pintar dari Bibelmu sampai kau akal-akali, jangan. Inilah celakanya kalau Bible lebih pintar orangnya daripada isi Bibelnya. Kenapa? Ini kan orang-orang yang menulis nih, orang yang tahun 2000 tahun yang lalu hidup. Anda sekarang modern, makanya Anda lebih pintar. Lebih pintar kumur-kumur daripada pengarang Bible. Sekarang begini saudaraku, jujur aja dulu. Coba sebutkan, sebutkan apa saja item apa saja yang diperoleh berlipat ganda ketika menjadi pengikut Yesus. Satu, Jangan di-mute lah, bro. saudara, item-item apa saja yang diperoleh berlipat ganda Bang ketika Zuma. menjadi pengikut Yesus? Satu, Bang Suma, di situ Satu. kan hidup kekal. Satu. Itu lebih mahal dari semuanya. Karisten betul-betul penipu ini. Lebih mahal dari punya rumah berlipat Wajarlah ganda. Al-Quran saya mengatakan innalladzina kafaru bin ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wajar. Di sana ada tulisan Wajarlah hidup kekal, kata ada Quran nggak? saya, Hidup kekal. orang-orang musyrik, orang-orang Coba bahas musyrik Al-Baqarah yang 87. beriman tidak ada Tuhan, yang beriman ada Tuhan dan juga beriman ada Tuhan jadi manusia, itu Turunkan kekal di kita. neraka. Karena jangankan ayat suci Al-Quran terjemahannya, Bible aja ini kalian itu pelintir. siapa, Wajarlah Al-Quran memberikan legitimasi kepada kalian penghuni neraka kekal. Wajarlah Yesus mengusir kalian kelak. Bro, Wajar. yang di bawah, Ternyata memang ada kalian itu sebelah. penyesat memang.
Saya ulang lagi, saya kasih kesempatan lagi. Ini Sumset ini ngapain dia? Bang Suma, Anda kenapa Sumset? Siapa Bang yang mau Suma, ajak Anda diskusi? Saya jangan terapi dulu si dimute-mute Rames saya. ini. Anda diam Jangan dulu. dimute saya, So ya. paten. Bang Suma, Si Rames di sana dulu saya ada terapi, kalimatnya habis itu hidup giliran kekal Anda. enggak? Itu zaman sekarang yang saya tanya. Nanti. Zaman sekarang yang saya tanya. Barang siapa yang kalimatnya menjadi lengkap, pengikutku, Bang Suma. barang Dalam siapa satu yang ayat. meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini atau masa nanti? Masa ini atau masa nanti? Hah? Hah? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Ya Qul ya ayyuhal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Saya di mute ini nggak enak di diskusinya. Ya, Anda turun. Ini bukan gereja. Kalau Anda ingin membodohi diri Anda sendiri, lebih baik di bawah. Enggak, kan saya Ini baca diskusi data untuk yang mencerdaskan Anda Anda. kasih. Saya yang baca data, Anda pelintir. Kok saya pelintir? Sekarang saya tanya sama saudara, apakah di situ ada tertulis pada saat ini, pada masa ini? Ada atau tidak ada? Saya baca lagi datanya. biar Baca Anda lagi, tahu. silakan. Baca nomor 30-nya langsung, nomor 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, ingat, ada rumah di sana, istrinya, Ada rumah di sana. Ada apa lagi? ada istri, Ada istri. Nah, atau terus saudaranya, ingat saudara ya, saudara. Terus orang tuanya, ada orang tua tuanya. juga. Orang tuanya Atau juga. anak-anaknya Anaknya juga. akan Terus? menerima kembali, lipat Akan menerima ganda kembali. pada masa ini juga. Lipat ganda. Dan Pertanyaan pada saya, saat ini zaman juga kan? yang akan datang, ia menerima hidup yang Ya, kekal. kita bahas masa ini dulu. Masa akan datang itu kan masih belum datang nih. Masa ini Ya. dulu. Masa ini dulu apa saja yang didapatkan? Item apa saja? 1, rumah. 2, Masa ini yang didapatkan lebih mahal dari punya rumah, yaitu damai sejahtera. masa orang Damai lagi dia. mimpi ulu. Aduh, Pak. Karena tidak Parah. mungkin dia mendapat rumah lipat ganda. Gak mungkin dia punya saudara lipat ganda, dan gak Qul mungkin ya juga ayyuhal dia kafirun. apalagi orang tua Udah. lipat ganda. Nggak Udah, kau mungkin. orang gila kau. Kau penyesat. Kau itu penyesat. Kau itu penyesat. Ke gereja atau kau ke pasar beli kemangi. Tinggal kau pilih. Jangan kau naik dengan niatan, dengan semangat tipu-tipu. Jangan. Masih banyak saudara saya Kristen yang mau waras. Masih banyak saudara saya Kristen yang mencintai kebenaran. Masih banyak saudara Kristen saya itu yang mau belajar. Masih banyak saudara Kristen saya yang mencari kebenaran. Masih banyak saudara Kristen saya yang penasaran tentang Bible. Masih banyak saudara Kristen saya yang bertanya-tanya tentang kebenaran agamanya. Masih banyak saudara Kristen saya yang menyadari ternyata saya Kristen hanya karena keturunan. Jangan kau halangi mereka. Jangan kau halangi mereka untuk datang kepada Allah. Jangan kau bengkokkan ajaran yang benar itu. Jangan. Ini saatnya kita jujur mengakui kebenaran itu kebenaran, kesalahan itu kesalahan. Jangan ego terhadap keyakinan yang tidak berdasar terhadap kebenaran. Ingat sekali lagi, firman Tuhan itu kudu lebih pintar daripada manusia. Itu firman Tuhan. Tapi kalau ada buku dibilang firman Tuhan tapi lebih pintar manusianya daripada bukunya, terbukti tadi. Kalau kita mau menganalogikan orang tadi itu, seakan-akan dia mengatakan, bodoh kali kitabku ini. Kitab paling bodoh ini. Kenapa kau tertulis begitu? Kau bikin malu aku. Sampai aku harus melilit lidahku. Kau ini kitab bodoh. Kitab bodoh kau ini. Kenapa kau begitu berbunyi? Jangan kau berbunyi begitu. Hei kitab bodoh, jangan.
Akhirnya dia pelintir. Kenapa? Karena sejatinya dia lebih pintar dari kitabnya. Dengan kata lain, tulisan yang ada di kitabnya itu bukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Sederhana bukan? Sederhana. Oke, lanjut. Masih adakah? Ya, Bang Pro, Muslim apa Kristen Bang Pro? Monitor. Ini aja Kristen sejati dulu lah. Si Juma ini barusan jual obat dia, nggak laku obatnya. Santai ya. Silakan. Gimana Bang Juma? Kita mau bahas apa ini? Itu tadi barusan Yesus Apa mengajarkan pengikutnya untuk memiliki istri berlipat ganda. Siapa bilang? Datanya mana Bang? Datanya dulu. Ini Kristen sejati atau Lah pusat iya sejati? harus berdata kamu. Kalau cuma congor nggak laku Bang. Itu namanya Jadi jual tadi- obat. Jadi tadi kamu nggak dengar? Loh, di mana datanya? Buka dong. Nggak, saya tanya. Jadi tadi kamu nggak dengar? Loh, nggak dengar di mana? Aku aja baru naik ini. Oh, baru naik. Ya udah. Baca Gitu Lukas. kamu gimana sih? Cuma ini jualan Baca. obat nggak laku Bang, nggak ada data. Nah, baca Lukas 18 nomor Lah kau 29, bacalah di 30. situ. Kamu yang baca, aku Ini kan tak tanda-tanda. berhadapan dengan device, aku cuma satu. Ini tanda-tanda Lukas berapa? katanya Coba, Kristen tunggu dulu. sejati. Kristen Tunggu, sejati sabar tapi dulu tidak tahu kamu. Bibelnya. Tunggu, aku Kristen buka sejati dulu. nggak tahu Coba Bibelnya. mana device satu. Masalah Iya, si Juma ini penafsiran liar aja deh ini, nggak jelas. Ini liar Aduh, lagi. Mana device-nya satu? Tunggu, sabar dulu. Liar. dengan saya Sampai kau satu. cuma Sedikit-sedikit liar. Sabar dulu, aku kan nggak di depan ini. Di depan apa? Di depan hotel. Sedikit-sedikit Ngeyel liar. aja kamu kok di depan hotel jadinya. Sedikit-sedikit liar. cuma penakut Sedikit-sedikit liar. cari-cari kau kemana aja kamu. Ayat berapa tadi Juma? Nggak ngerti Bibelnya, Masya Allah. Ayat berapa? Ayolah kau sebut, saya baca. 29. Lukas berapa tadi? Mas orang genah. Loh, ditanya kok. Ayolah, berapa tadi? Lukas lagi. 18. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lukas 18. Ayat berapa? Nggak tahu juga nomornya. Loh kak, kamu yang bilang gimana? Ganti namamu itu. Jangan kamu tertawa kamu Miftah, diam aja Jangan kamu. Kristen sejati kawan. Ayolah Juma, kamu ngomong aja. Penyesat Orang mau sejati cari kok aja. kamu. Ngeyel lagi, ayolah. 29 dan 30. 29. Tanya lagi kitab apa biar saya jawab. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga dan zaman Masa itu atau masa yang ini? akan datang. Atau Ia ini? akan menerima hidup yang Kristen kekal. sejati. Loh, Masa di ini apa sini masa cuma itu? tidak ada berbicara tentang diajak beristri lagi. Kamu jangan ngeyel kamu. Aduh, ini namanya kamu nafsir liar. Aduh, cuma kamu itu cerdas dikit kamu. Kamu nggak ngerti konteks. Kamu cuma mencomot ayat. Gimana kamu ini cuma? Oke. Menurut Yesus kepada pengikutnya, ketika dia oleh karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya, akan mendapatkan lipat kali ganda apa? Loh, itu berbicara tentang apa di sana? Ya keberkahan, bukan berbicara tentang dapat istri. Jangan kamu samakan. Aduh, Juma inilah makanya kamu 11-12 dengan si Chan ini. Masih mending si Miftah ini. Keberkahan. Miftah masih cerdas dari kamu. Gimana sih kamu ini? Allah ya Karim. Saya lu Juma. Saya yang baca dari ini. Kata Yesus kepada mereka, kutanya dulu sama saudara, sebelum kita lanjut, buka mute-nya. Mereka di sini siapa? Tunggu dulu. Mereka Juma. di sini siapa? Ya orang-orang, contohlah saya lah.
Kenapa kamu? Jangan, Loh, jangan. kan mereka. Jangan sembarangan. Setiap orang. Ini kan Jangan setiap orang. sembarangan. Sesungguhnya setiap orang. Jangan Karena kerajaan Allah sembarangan. meninggalkan rumahnya. Dengar. Apakah saya harus meninggalkan rumah, harus beristri? Matius 7 Jangan kamu nomor- nilai dengan nomor dirimu 6. Juma yang dikit-dikit mau beristri teman. Matius Jangan 7 gitu. nomor 6. Ini Jangan namanya kau penafsiran melemparkan liar barang-barang kamu. kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Jangan kau merasa Loh, itu artinya apa Juma? Apa artinya itu? Artinya Loh, jangan kau lemparkan kamu Taurat. aku tanya kok harus Jangan kau jawab. lemparkan Taurat. Jangan kau lemparkan Taurat kepada non Yahudi. Jangan. Jangan, itu maksudnya. Barang kudus itu adalah Taurat. Barang kudus itu adalah sinagoge. Salah. Tidak boleh orang-orang non Yahudi masuk ke tempat kudus. Inilah namanya. Kutanya dulu samamu. Kan menafsir liar kamu Juma. Ini pertanyaan yang terakhir buat kamu. Kalau kamu tidak jujur, Anda boleh dibawa. Beli cemangi, urut ucokmu. Sekarang saya tanya samamu. Sebutkan apa saja yang Jangan kemana-mana kamu. Sebutkan Satu masalah Juma. biar kau tahu diri. Ini bukan kalau kau diskusi. biar kau tahu diri. Satu bahwa yang tema dimaksud- Juma. Saudara, Jangan ya udah turunkan di bawah teman-teman. Satu Turunkan tema aja. saja. Kok kamu Turun. Anda di bawah. Dengarkan ya saudara-saudaraku ya, dengarkan. Dengarkan saudaraku Kristen. Anda mulai hari ini harus percaya diri dan harus tahu diri. Ada enggak di antara kalian yang bisa menyebutkan barang-barang kudus apa saja milik orang Yahudi? 1, 2, 3. Mana Kristennya di sini yang mana? Meninggal Bang Juma, meninggal. Oh, meninggal. Adinda Bang Juma. Sal. Udah diam Bang dulu kau, Juma. diam kau. Cumi yang dikasih roh, diam dulu. Coba, iya Bang Juma gimana? Dinda Sal. Coba adik ini sebagai mantan Kristen, sebutkan benda-benda atau barang-barang kudus milik Yahudi itu apa aja? Barang-barang kudus milik Yahudi nggak ada Bang Iya. Juma diikutin orang Kristen. Enggak, maksudnya barang-barang kudus mereka itu apa aja? Barang-barang kudus. Ya. Tabut Contohnya itu Bang Juma perjanjian. Tabut yang perjanjian. Di dalamnya berisi Terus apa lagi Dinda? tongkat Harun. Nah, tabut perjanjian itu Manat, baru Ya, tentang tongkat. larangan-larangan kan 10 hukum Dua Taurat. batu. Itu nggak ada Diam dulu, diikutin Bang Cumi, Juma. turunkan siapa yang naikkan ini? Turunkan orang yang tak berakal, turunkan aja. Iya, Taurat, tabut perjanjian. Taurat, tabut perjanjian, Gitu. kaki Dian, termasuk nggak? Iya kan, terus sinagoge, termasuk nggak sinagoge? Termasuk Bang Zuma, termasuk sinagoge. Termasuk. Tapi itu nggak ada diajarkan Bang Zuma. Nah, pertanyaan saya bukan ke situ. Barang-barang ini boleh nggak dikasih kepada Romawi Yunani? Nggak boleh. Boleh nggak orang-orang Kristen miliki benda-benda ini? Nggak boleh sepengetahuan aku Bang Juma. Boleh nggak orang Kristen masuk ke sinagoge? Nggak boleh. Boleh nggak orang Kristen merusak upacara peribadatan orang Yahudi? Nggak boleh. Boleh nggak orang Kristen ini masuk kemudian ketika orang Yahudi sedang menyembah Elohim di tengah-tengah mereka? Nggak boleh. Berarti jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, yang dimaksud di situ siapa? Keluar dari Israel. Nah, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, yang dimaksud di situ siapa? Kepada orang Kristen. Jadi ini keanehan muncul di Indonesia karena ucapan Yesus untuk Yahudi yang sejatinya larangan Yahudi untuk melemparkan ajaran mereka kepada orang Kristen. Di Indonesia orang Kristen seakan-akan jangan kau lemparkan ajaran Kristen ke orang Islam. Orang yang lemah akal bisa ditipu sama mereka. Padahal itu ucapan Yesus untuk Yahudi, agar Yahudi tidak memberikan barang kudus mereka kepada Kristen. Makanya saya tadi bertanya di dalam Lukas 18 nomor 29 itu, kata Yesus kepada mereka, mereka ini siapa? Oh, kami prep. Kami katanya, Kristen katanya. Matamu robek. Mana ada? Itu ucapan Yesus kepada Yahudi, Bani Israel, bukan kepada kalian yang dianggap sebagai A dan dianggap sebagai B. Aku berkata kepada kamu Bani Israel, bukan kepada pemakan A dan pemakan B, bukan. Sesungguhnya setiap orang yang dimaksud di situ adalah Bani Israel.
Karena kerajaan Elohim, mana ada kalian ke kerajaan Elohim? Kerajaan Theos, iya. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Si penyesat tadi mengatakan pada masa itu. Memang dia harus melintir. Itu yang Al-Quran katakan itu. Itu yang Al-Quran katakan. Jadi ketika menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan itu semua, maka mereka akan mendapatkan lipat ganda apa saja? Satu, rumah. Ya kan? Masya Allah. Menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan rumah berlipat ganda. Kedua, ini yang bahaya ini yang bikin sakit hati orang Kristen ini. Bang Suma, boleh saya berargumen dikit bang? Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Sedikit lagi. Ini yang bikin sakit hati orang Kristen ini. Ketika menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan istrinya yang tidak mau menjadi pengikut Yesus, maka akan memperoleh lipat kali ganda istri. Itu dalil. Itu dalil. Lalu kemudian mendapatkan saudara. Kalau menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan banyak saudara, akan mendapatkan banyak orang tua, akan mendapatkan banyak anak-anak, dan yang paling sadis di sini mendapatkan banyak istri. Istri kalau istri diapain istri? Diapain? Ya, Dijadikan kalung. Dijadikan kalung perhiasan. Jadi Yesus itu tidak pernah membatasi jumlah istri kepada orang Yahudi, karena memang tidak ada perintah kepada orang-orang Bani Israel untuk membatasi istri. Nabi Muhammad SAW, manusia mulia inilah yang membatasi istri menjadi maksimal 4 kalau sanggup, tapi kalau tidak sanggup fawahidah cukup 1. Subhanallah. Zuma, aku boleh izin Bang Zuma, disclaimer yang tadi Bang Zuma. Boleh, silakan. Nah, misalnya ini sampai viral ya, maafkan aku ya mama bapakku, aku tadi bukan bermaksud itu, tapi memang itu datanya gitu. Kalaupun memang nanti viral ini, aku minta maaf ya, karena di rumah kan aku nggak debat Bang Zuma gitu. Disclaimer ya, aku udah minta maaf, bukan aku nambah-nambahin, memang gitu datanya gitu. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi dalil, silakan. Ada yang mau menanggapi dalil itu boleh, silakan. Gini bang Zuma, saya nanggapi dulu perkataannya Bang Zuma. Dari mana ini saudara, Katolik, Protestan? Protestan. Ya, oke, lanjut. Kita semua emang menyembah orang Israel punya Allah, makanya kita dompleng sama Israel. Jadi apa-apa itu Israel bang. Gitu. Oke, saudaraku. Bukan ikut. Emang Allah orang Kristen kan Israel bang. Yesus kan orang Israel. Baik saudaraku, aku hargai imanmu ya. Itu loh. Jadi, bukan ikut-ikut. Emang Allah yang benar itu Allah yang disembah oleh orang Israel. Itu loh. Oke, baik. Saya ingin membacakan sebuah dalil kepada saudara. Ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan saudara itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, orang Israel. Nah, ya. Kita lihat di dalam kitab saudara, Tuhan yang Anda sembah itu kan namanya Yesus, ya kan? Dan Yesus itu kan orang Israel, Yesus. Gimana bang? Kan Yesus kan orang Israel. Yesus kan orang Israel juga. Benar. Anda mengatakan ingin menyembah, ya kan? Ingin menyembah yang disembah oleh Bani Israel, benar nggak? Israel. Iya. Tetapi faktanya Anda justru menyembah orang Israel, orang Yahudi. Ya kan dia menyatakan diri lewat orang Israel masalahnya. Lah kan alam semesta ini Allah yang benar itu. Tuhan menyatakan diri melalui alam semesta ini. Ya, di dalam Yesus. Orang Israel itu bang. Iya, alam semesta ini adalah pernyataan adanya Tuhan gitu loh. Tapi bisa aja orang klaim-klaim bang. Yang dikenal sebagai Allah yang benar itu kan Allah yang disembah oleh orang Israel. Sekarang kalau saya mengatakan
kalau saya mengatakan pencipta alam semesta ini adalah maha besar? Salahkah itu? Pencipta alam semesta ini maha suci. Salah enggak itu? Pencipta alam semesta ini maha kuasa, maha perkasa. Salah enggak? Tapi betul nggak maksudmu? Betul nggak orangnya sama yang dimaksud orang Israel? Masalahnya di situ. Ke orang, Bang, ke orang. Pencipta alam semesta ini, pencipta alam semesta ini maha besar. Setuju nggak? Begini loh, nggak yang bisa dituju kan? Bang Suma, Akal saudara yang ini. dituju Bang Suma sama nggak? Loh, Sama nggak dengan yang dimaksud sama orang Israel gitu loh? Sekarang permasalahannya, apakah pencipta alam semesta ini ada dua? Satu kan? Satu, maha besar nggak? Sekarang tujuannya Bang Suma kan, betul nggak sama nggak dengan yang dipercaya Israel? Tadi katanya pencipta langit dan bumi itu cuman satu. Pencipta alam semesta yang satu ini maha besar, maha kuasa, maha perkasa, maha menghidupkan, maha mematikan. Hakikat inilah yang kami sembah, karena hakikat itu cuman satu, nggak ada yang lain. Makanya kami itu tidak melihat Tuhan kami. Kalau Tuhan yang dilihat itu sudah tidak sama dengan Tuhan kami. Apakah orang Yahudi melihat Tuhan mereka? Enggak. 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, berarti tidak pernah dilihat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku. Bukan nomor ayat. Ayat itu bahasa Quran, saudaraku. Ayat itu di Al-Quran, tidak ada di Bible. Di Indonesia baru ikut-ikutan. Jadi ketika kita berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi, kami menyatakan tidak melihat dengan mata kasar kami, tapi kami melihat melalui ciptaannya. Alam semesta ini ada karena penciptanya ada. Orang Yahudi juga begitu. Berbeda dengan Kristen, seperti ajaran pagan, turun Tuhan ke bumi, separuh dewa, separuh manusia. Kalau kami umat Islam dan Bani Israel, itu tidak dapat melihat Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kau lihat mukanya, wajahnya, tidak bisa kau dengar suaranya. Itulah Tuhan. Yang disebut iman itu percaya karena tidak melihat. Itu iman. Kristen bukan di situ. Kristen itu percaya karena melihat, turun ke bumi jadi bayi, jadi orok, dibunuh, bangkit keluar dari kubur. Itu baru diimani. Itu bukan iman, itu percaya namanya. Begitu saudaraku. Makanya kalau nggak ada, kalian percaya bangkit dari mana? Kalau nggak Yesus bangkit, apa yang ayo bangkit? saya tanya itu. Apa yang bangkit? Bukan Yesus yang bangkit keluar dari kubur. Terus siapa? Nggak. Iblis itu yang keluar dari kubur, itu iblis. Oh, penghujatan kau semua. Penghujatan ini mah. Kau baca dalilnya Matius 12:38-40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat atau untuk orang baik? Untuk orang jahat. Ulang lagi. Bangkit keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Bangkit orang jahat dari kematian. Bangkit dari kematian apa? Hantu, setan, iblis. Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis. Dalil Yohanes 12 nomor 31. Yesaya 14 nomor 15. Jelas kok itu, Bang. Oke? Mungkin berat saudara Madohe, tetap di sini. Saya izin 10 menit ibadah, habis itu kita lanjut. Oke, saudara Madohe. Oke. Kalau Anda tidak ingin
dimasukkan ke dalam kelompok orang jahat dan diusir oleh Yesus, jangan Anda percaya kepada sosok yang keluar dari kubur pada hari Minggu. Jangan. Kalau Anda tidak mau diusir Yesus. Itu kesimpulan saya sementara. Habis ini saya lanjut lagi 10 menit sampai 15 menit. Silakan. Percayalah, kalau nggak bangkit ya nggak mungkin kita bangkit juga, Pak. Ya. Ya sambil menunggu ya gini, Bang Madohe. Abang percaya dengan kebangkitan Yesus? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia dong kepercayaan orang Kristen. Siap. Gini abangku, oke ya. Kepercayaan Kristen itu sesuai nggak dengan apa yang dipercaya oleh Yesus? Kristen itu pengikut Kristus. Oke, siap. Paham nggak kalian? Iya, siap. Kristen pengikut Yesus berarti pengajaran-pengajaran Kristen itu mengikuti pengajaran Yesus tidak? Bingung saya jawabnya. Loh, udah kok bilang bingung? oke Kristen itu pengikut Kristus. Iya, ini contoh nih abang. Abang kan pengikut Yesus, berarti ajaran dan keyakinan Anda. Ya, gantian. Ya santai abangku. Anda mengklaim Kristen, mengklaim bahwasanya kalian pengikut Yesus, betul kan? Betul nggak? Ya. Oke. Ngapain Yesus? Iya siap. Ngikut Berarti Kristen gitu iya loh. siap. Ya, Kan coba dengarkan pertanyaan nih. bodoh itu Iya. namanya. Ih, Pertanyaan bodoh kan? Loh, Masa kenapa? Yesus Ya ikut santai Kristen? dulu. Kan Oke, bodoh santai. namanya. Oke, santai dulu ya. Berarti yang namanya pengikut itu pengajarannya sesuai nggak dengan yang diikuti? Pasti sesuai kalau Sesuai. Oke, sesuai ya. Berarti apa yang Ya iyalah. dikatakan? Ya santai ya bangku, santai ya. Nah, kalau menurut Yesus Tuhan itu maha kekal atau tidak kekal? kekal lah. Kekal. Yang namanya kekal itu mengalami nggak yang namanya kematian? Enggak. Nah, yang namanya kekal, Anda sendiri yang menjawab. Yang namanya kekal tidak mengalami yang namanya kematian. Kalau yang bangkit dari kuburan itu mengalami Iya kematian sudah tidak? kekal lah. Ya tenang dulu abangku. Tadi kan abang yang menjawab. Yang namanya kekal tidak mengalami kematian. Nah, Yesus yang bangkit itu mengalami kematian tidak? Asyhadu. Itu dinatur, itu manusianya. Nah, ayo. Kalau Allah mulai kuasanya enggak ada. abang mulai bengkok dari ajaran Yesus tadi. Beberapa menit yang lalu abang mengatakan pengikut Yesus, pengikut Kristus adalah sesuai ajarannya dengan Kristus. Nah, tadi yang namanya kekal Ya, sama tidak Yesus. pernah. Aduh, Bang. Firman yang Bang. hidup. Bang, coba dengarkan dulu, Bang. Menurut Yesus yang namanya kekal itu tidak pernah mengalami kematian. Kalau Yesus yang bangkit itu mengalami kematian tidak? Nah, ayo. Dia mengalami lah. Terus dia Mengalami bangkit. berarti itu kekal nggak? Itu manusianya. Oke, gini Bang. Berarti gagal nggak maha kekalnya? Namanya manusia yang Bang, tidak kekal lah. coba, oke buka dulu pemikiran abang. Abang buka dulu Oh, itu pemikirannya yang kamu bang. tidak mengerti. Oke siap. Gini bang. Kan Itu kita yang berbicara. kalian nggak pelajari itu. Bang, oke santai bang. Itu Gini yang kalian coba. nggak paham itu. Abang, Nanya saya Bang. itu kalau soal itu. abang, iya oke siap. Bang, coba. Saya gini. Saya analogi yang sederhana bang. Kalau kambing itu melahirkan apa bang? Oh. Bang, coba pelan-pelan bang. Kalau kambing itu melahirkan apa bang? Anak apa bang? Lahir Anak kambing. Anak kambing. Anak kambing. Kalau sapi itu melahirkan anak apa bang?
Anak sapi. Oke, kalau manusia itu melahirkan apa, Bang? Melahirkan manusia. Kalau Maria itu manusia bukan, Bang? Iya. Berarti yang Manusia. dilahirkan itu manusia, betul nggak? Siapa nama yang dilahirkan Maria, Bang? Betul. Iya, siapa yang Yesus. dilahirkan manusia? Kok betul Yesus? Berarti Yesus itu manusia Betul. atau bukan manusia? Ayo jujur.